sholat, apakah boleh kita bersolawat sambil melakukan kegiatan di rumah atau sambil tiduran? Terima kasih untuk infonya. Oke, Bu Rahma. Bersolawat, apa tadi pertanyaan? Bersolawat bolehkah sambil kegiatan di rumah sambil tiduran? Boleh, boleh. Yang nggak boleh di toilet. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, Sobat Winner semuanya, saya mendoakan semoga selalu dilimpahi keberkahan, keselamatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, dilunaskan seluruh amanah-amanahnya, baik riba maupun non riba, dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus susah payahan, tanpa harus gali lubang tutup lubang, tanpa harus menjual aset. Saya mendoakan semoga seluruh kesedihan Sobat Winner semuanya dijadikan kebahagiaan, dan seluruh kesempitan, kesulitan dijadikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Winner ya. Ini berkaitan dengan sholawat. Yang sebetulnya sih pertanyaan ini sering banget ditanyakan, tapi ternyata mungkin untuk subscriber baru, beliau-beliau semuanya masih masih menanyakan terus ya. Nah, coba kita akan bahas satu persatu. Nanti disimak aja sampai akhir, barangkali ada pertanyaan dari Sobat Winner yang dijawab di sini ya. Ini yang pertama dari Yudi Angga ya. Kapan waktunya baca sholawat munjiat? Untuk waktu sebetulnya terserah kapan aja ya. Untuk baca sholawat itu tidak ada ketentuan kapan aja. Waktunya kapan, terus berapa kali ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat bahwa semakin banyak semakin bagus. Apalagi kalau kita menggunakan 100% waktu berdoa kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, nah itu sangat bagus. Rasulullah sendiri yang menyampaikan kepada sahabat tersebut bahwa kalau begitu semua hajatmu akan dipenuhi oleh Allah dan semua dosamu akan diampuni. Nah itulah dalil yang menyatakan bahwa kita bersolawat sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Waktunya kapan saja. Kalau misalnya sholawat munjiat diistiqomahkan 11 kali setelah sholat fardu, nah itu bagus. Kita mencari waktu-waktu yang baik, intinya gitu ya. Waktu dimana doa-doa itu sekiranya baik untuk dipanjatkan. Nah, sholawat ini menjadi wasilah kita sebelum kita bermunajat kepada Allah, agar doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sholawat yang sudah kita dahulukan untuk kita baca. Karena umumnya orang berdoa itu biasanya di sesi terakhir setelah sholat ya. Biasanya setelah sholat ya, setelah sholat itu pasti istighfar. Setelah istighfar pasti ada wirid-wirid tertentu ya, yang biasanya Sobat Winner semuanya dawamkan. Nah setelah itu baca aja tuh sholawat-sholawatnya, sholawat munjiat 11 kali. Setelah itu bermunajat gitu. Yang kedua dari Mbak Endang Susilowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau nanya, kan sholatnya di musola, apa boleh habis sholat sunnah membacanya tapi itu bacanya di rumah? Umi tolong nyuwun penjelasannya nggih, nyuwun jawaban nggih Umi, matur suwun jawabane, mugi Umi selalu sehat, dikasih kesehatan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Nah untuk Mbak Endang ini saya sebetulnya semua udah jawab di pertanyaan beliau-beliau semua. Ini saya jawab lagi ya. Ini yang dimaksud beliau adalah bagaimana dengan riadohnya atau wirid sholawat munjiat yang 11 kali setelah sholat fardu. Apakah kalau misalnya sholat fardunya di musola, di masjid, terus kita bacanya di situ juga gitu, apakah boleh setelah sholat sunnah di rumah gitu? Boleh, boleh, di mana saja yang sekiranya kita sesuai ya, kita sesuaikan waktunya dan tempatnya. Yang nggak boleh kita baca sholawat itu di mana? Di toilet sama di kamar mandi, itu nggak boleh. Karena kita nggak boleh sebut asmanya Allah dan juga namanya Rasulullah di dalam toilet dan di kamar mandi ya. Terus ini dari Mbak Rahma Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi bolehkah bersolawat munjiat melihat buku Umi? Mohon balasnya. Boleh banget. Saya selalu sampaikan kalau misalnya belum hafal sholawat-sholawat yang lafaznya cukup panjang, silahkan dibaca dulu buku sholawatnya. Atau kalau nggak punya buku sholawat, biasanya cari di Google. Boleh dicari teksnya di Google. Yang ini selanjutnya dari Syahroni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Mama Rahma. Oke, Ibu Rahma ya. Untuk bersolawat dengan jumlah yang banyak, selain kita fokus bersolawat sambil duduk setelah sholat, apakah boleh kita bersolawat sambil melakukan kegiatan di rumah atau sambil tiduran? Terima kasih untuk infonya. Oke, Bu Rahma. Bersolawat, apa tadi pertanyaan? Bersolawat bolehkah sambil kegiatan di rumah, sambil tidur? Boleh, boleh. Yang nggak boleh di toilet sama di kamar mandi. Sambil ngepel boleh, sambil gendong anak boleh, sambil masak boleh, sambil nyuci boleh. Nyucinya yang penting jangan di kamar mandi. Terus ini dari Mbak Eni Wahyu Retnani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau baca sholawat munjiat, apa dibaca sholat fardu apa gimana? Nah, ini sholawat munjiat yang saya sampaikan, riadohnya kita 11 kali setelah sholat fardu itu, ya. Memang sebaiknya dilakukan itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa Umi, saya kalau habis sholat fardu itu harus buru-buru gitu. Harus buru-buru karena ada satu kegiatan gitu yang nggak bisa ditinggalin. Ya silakan dilakukan setelahnya gitu. Setelahnya misalnya habis sholat subuh, saya selalu contohkan, habis sholat subuh sudah harus pergi ke pasar, ya, nggak sempat duduk lama-lama di atas sejadah. Sambil jalan ke pasar itu baca aja sholawatnya, jangan ditinggalin gitu. Supaya apa? Allah bisa tuh karena biasa, supaya menjadi wirid, supaya menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaannya kebiasaan yang baik yang sedang kita bangun, gitu ya. Terus ini dari Mbak Rika Riwayati. Kak, gimana caranya bersolawat dengan istiqomah dan khusyuk? Kalau mau istiqomah, semua itu perlu latihan. Namanya riadoh. Riadoh itu latihan atau melatih diri kita dengan sebuah amalan, itulah riadoh. Jadi kalau mau istiqomah, jangan melakukan amal solehnya karena nafsu gitu. Nafsu itu seperti apa? Gini, karena dengar di channel sebelah ada yang dawamin sholawat sampai 10.000 kali dapat duit 1 miliar. Nah, keburu nafsu, pengen juga dapat 1 miliar itu. Nah, ikutan ngamalin 10.000 padahal belum pernah ngamalin. Jeleger baru seminggu nggak dapet. Ah, udah bosen. Ya, udah bosen. Ntar gitu lagi turun. Tahu-tahu tinggal 5.000. Besok lagi turun tinggal 1.000. Besok lagi turun tinggal 100. Lama-lama hilang. Nah, itu nggak ada nilai istiqomahnya. Kalau mau berlatih untuk istiqomah, mulai dari dulu hal yang terkecil. Coba dulu aja riadohnya, sholawat munjiat kok belum hafal. Saya coba dulu saya 11 nggak bisa, nggak mampu karena bacanya saya lama. 3 dulu nggak apa-apa. Kalau 3 lama-lama udah hafal, nanti naik jadi 11. Setelah naik jadi 40, jadi 100. Bisa kayak gitu. Itu cara latihan istiqomah. Mulai dulu dari sesuatu yang kecil ya. Tidak ada sesuatu yang besar yang sukses sebelum dimulai dari yang kecil dulu. Kalau kita membiasakan dengan amalan-amalan yang kecil, insya Allah kita akan terbiasa dengan amalan-amalan yang istiqomah. Ya, Allah sangat mencintai amalan yang istiqomah. Ya, bukan dari jumlah ya, bukan masalah kuantitas, yang penting kualitasnya. Terus, bagaimana caranya agar khusyuk? Nah, setiap amalan yang kita lakukan, kalau kita mau khusyuk ya, kita harus sadari dulu, kenapa kita melakukan amalan itu? Sebab apa? Sebab Allah. Allah lah yang memerintahkan untuk melakukan amalan-amalan itu. Udah fokusnya ke Allahnya aja. Lurusin aja tuh niat ke Allah gitu. Nggak perlu tengok-tengok, oh saya nih sholawat karena saya pengen punya rumah tuh kayak yang ada di channelnya Umi Wiwin tuh. Oh saya pengen tuh yang kayak Mbak siapa tuh yang dapat 230 juta. Nah, jangan nanti nggak khusyuk, nanti melayang-layang di sini rumah, duit, utang gitu. Jadinya nggak khusyuk. Lurusin niat sama pahami arti bacaannya itu apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu artinya apa gitu. Terus dari Miss Len. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca sholawat Jibril 4.444 kali itu bisakah dicicil tiap sholat wajib? Bisa. Misalnya habis maghrib saya baca berapa? 500. Habis isya 500, udah 1.000. 5 kali sholat fardu berapa? Berarti 2.500. Masih kurang berapa? Masih kurang 1.944. Nah, 1.944 itu nggak bisa Umi ternyata setelah sholat fardu. Bagi aja, sambil kerja, sambil nyetir, ya, sambil nyapu. Boleh. Cukupkan sehari itu 4.444 kali sesuai dengan riadoh yang akan diistiqomahkan. Ini dari siapa nih? Mbak Cibi aja. Nih, saya nggak tahu nama aslinya siapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau nanya, apa boleh pas datang tamu bulanan kita dawamkan sholawat munjiat? Boleh.
Mohon informasinya. Kalau boleh, Umi bikin video sholawat apa? Boleh dilakukan saat datang tamu bulanan, dan zikir apa saja yang boleh dilakukan. Sholawat saat haid boleh. Sholawat apa aja? Boleh semua sholawat ya. Zikir wirid boleh. Astagfirullah istighfar boleh. Astagfirullah ya. Zikir subhanallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Kayak tasbih malaikat itu boleh. Allahu akbar alhamdulillah boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir boleh ya. Jadi kalau sedang haid justru perbanyak sholawatnya. Semua sholawat boleh dibaca ya. Apakah harus wudhu dulu? Nggak harus, karena wudhu pun nggak mensucikan kita, karena kita kondisinya sedang tidak suci. Terus yang terakhir ada dari Hureste ya. Bagusnya amalan sholawat apa yang harus aku amalkan? Bales ya Umi. Oke. Bagusnya sholawat apa? Semua sholawat bagus ya, semua sholawat bagus. Sholawat Jibril terkenal dengan sholawat penarik rizki paling kuat ya. Jadi kalau butuh hajat urusan rizki, pakai wasilah sholawat Jibril ya. Sholawat Nabi ya, sholawat Syajaratun Nukhut atau pohon uang ya, sama untuk menarik rizki. Sholawat munjiat untuk keselamatan, untuk agar kita disampaikan kepada hajat-hajat besar kita, boleh silahkan ya. Semua sholawat bagus ya, tergantung panjenengan mau dawamkan yang mana, gitu aja ya. Oke, Intan udah berapa pertanyaan, udah cukup. Nanti sekiranya misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah kalau terlihat oleh pandangan mata saya yang penuh keterbatasan ini, pasti saya akan respon ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pertanyaan-pertanyaannya, sapaan-sapaannya, doa-doanya untuk saya tidak terbalas oleh saya karena mungkin sebab keterbatasan mata saya ini, kalau diperhatikan tuh matanya udah lelah banget ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sobat Winner semuanya jangan berkecil hati. Saya mengucapkan sebesar-besarnya rasa terima kasih saya yang sudah mendoakan saya. Saya tuh bahagia sekali. Jadi sesekali kalau saya ada waktu luang, saya scroll ya, komen. Itu beliau-beliau semuanya ya Sobat Winner pada mendoakan semoga Umi sehat selalu. Masya Allah tabarakallah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh Sobat Winner ya. Doa yang sama juga buat panjenengan-panjenengan semuanya berserta dengan keluarga. Semoga dilimpahi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.